Shalom, jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga terkasih di rumah. Bulan Oktober ini kita mengadakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia sebagai ungkapan pengakuan bahwa gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus yang memuliakan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Penebus. Mengawali ibadah hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama menghafal ayat hafalan bulan Oktober 2020 yang terambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita datang menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik,
Engkau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan, mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita teguhkan dan tabiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu pagi ini ialah datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dengan penuh kesetiaan memelihara perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Masing-masing kita hidup dengan kelemahan dan dosa. Akuilah setiap kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, sehingga kita makin menyerahkan hidup kita dalam rencana Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan jiwa kita terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka
Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan Tuhan yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, sangat-sangat baik, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang seringkali kami menolak kasih-Mu yang besar dengan tidak mendengar perintah-Mu. Kami mohon pertolongan dan pengasihanan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, dan lepaskan segala yang terbelenggu. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita sambil memberi persembahan sebagai ungkapan syukur, dan satu sama lain saling bergandengan tangan dan tunjukkan kasih seperti pujian ini, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta
persembahan kita. Ya Tuhan, syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa mencukupkan kami hari demi hari. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa kepadamu. Berikan kami kerelaan untuk mau berkorban, membagi kasih kepada sesama dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu. Berikan kami jemaat-Mu hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama jemaat di segala waktu dan tempat bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sekaligus untuk menerima perjamuan kudus. Menepati janji
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan setelah itu kita akan melaksanakan perjamuan kudus, baiklah kita minta pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami memerlukan Engkau di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan, kami pahami, kami mengerti, dan kami dimampukan juga untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, kita tetap bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada sampai pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini masih tetap sama dengan tema yang disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, karena pada bulan Oktober ini seperti yang sudah disampaikan, tema di bulan Oktober ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang ke-24. Kita akan membaca sekali lagi pada ayatnya yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Dan pagi ini kita akan belajar dari pribadi Yosua, bagaimana Tuhan memakai dia menjadi seorang pemimpin, dan sampai akhir kepemimpinan dia membuktikan sebagai pemimpin yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 yang nanti kita akan baca bersama, bahkan kita sudah baca beberapa kali, kita melihat bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel supaya tetap beribadah kepada Tuhan. Mari membuka Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, kalau sudah menemukan kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi bagian akhir berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang saya coba pelajari dari Yosua secara pribadi, dan ini yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ada 4 poin, tetapi pada minggu pagi ini karena kita juga ada perjamuan kudus, sehingga saya akan menyampaikan 2 poin, dan minggu berikutnya saya juga akan menguraikan 2 poin berkaitan dengan kepribadian Yosua. Yang pertama saudara, saya lihat bagaimana Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yosua dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin di bangsa Israel. Bahkan Yosua adalah salah satu dari 2 orang yang sama-sama dalam generasi seusia Yosua yang diizinkan oleh Tuhan bisa memasuki atau bisa menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan di Kanaan. Yang pertama saya lihat dari kepribadian Yosua adalah dia adalah seorang yang tegas dan jelas, ya. Tegas dan jelas. Saudara, ketegasan dan kejelasan ini sangat diperlukan oleh siapapun. Ketegasan dan kejelasan juga sangat perlu diterapkan oleh siapapun dan dimanapun. Di organisasi manapun. Apakah dia seorang pemimpin di organisasi kerohanian, ataukah dia seorang pemimpin di organisasi sekuler? Tentu seorang pemimpin harus menunjukkan sebuah ketegasan dan kejelasan ketika dia memimpin organisasi atau dia memimpin sekelompok orang. Dalam hal ini kita lihat bahwa Yosua dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel, meneruskan kepemimpinan Musa. Dan tentu tidak mudah. Bangsa Israel yang begitu terpikat dengan pribadi Musa, begitu terikat dengan pribadi Musa, lalu kemudian setelah Musa meninggal, mereka menjadi bingung.
Siapa nanti akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa, yang nanti akan melanjutkan memimpin bangsa Israel untuk bisa masuk sampai ke tanah perjanjian. Meskipun memang Yosua pertama kali ditunjuk atau dipilih oleh Tuhan, meskipun dia merasa dia mungkin merasa tidak mampu, dia mungkin merasa tidak percaya dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan berulang-ulang kali menegaskan di dalam Yosua pasal 1, supaya dia jangan pernah tawar hati, dia jangan pernah bimbang, dia jangan pernah takut. Inilah yang menjadi pegangan. Ya tentu ketika Tuhan mempercayakan Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa, membawa umat Israel masuk sampai ke Kanaan, tentu ada kualifikasi tertentu yang Tuhan sudah tentukan atau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah lihat dari kepribadian Yosua. Dan salah satunya adalah berbicara tentang ketegasan dan kejelasannya di dalam memimpin. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yosua dipercayakan oleh Tuhan juga sebelum dia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dia menjadi abdi, dia menjadi hamba Musa selama 40 tahun. Disitulah dia belajar banyak hal. Dia belajar dari seorang pemimpin yang namanya Musa. Meskipun juga Yosua adalah seorang pemimpin. Dia pemimpin dari suku Efraim. Dia pemimpin dari kaum Efraim yang jumlahnya juga tidak sedikit. Dia juga pemimpin dalam keluarganya dalam skop yang lebih kecil. Tapi dia mau belajar untuk merendahkan diri. Dia mau belajar untuk rendah hati, belajar dari Musa. Dan disinilah kita lihat bagaimana sepanjang 40 tahun Yosua bersama-sama dengan Musa, dia belajar tentang bagaimana memiliki prinsip hidup. Bagaimana memiliki ketegasan, bagaimana memiliki kejelasan di dalam memimpin umat Israel. Ini yang harus kita contohi. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berkata kita sebagai orang Kristen, kalau kita berkata kita sebagai keluarga Kristen, maka prinsip yang pertama yang harus saudara dan saya pegang teguh adalah kita memiliki ketegasan dan kejelasan berkaitan dengan iman kita. Kita harus memiliki ketegasan dan kejelasan berkaitan dengan kepercayaan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi sekarang. Ada begitu banyak kesulitan yang dialami oleh banyak orang. Mungkin kita juga mengalami kesulitan. Lalu kemudian kita juga mendapat tawaran-tawaran dari berbagai pihak untuk kemudian mencoba menggoyahkan iman kita. Maka yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita memiliki ketegasan di dalam prinsip kerohanian kita, dalam prinsip iman kita. Nah saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam hal apa Yosua itu tegas dan jelas. Kita lihat bahwa dia tegas dan jelas dalam hal pilihannya. Ketika kita membaca Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, bagian awal bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Kepada Allah mana bangsa Israel harus beribadah. Tapi kemudian ditutup dengan sebuah pernyataan yang betul-betul membuktikan ketegasan dan kejelasan Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, sebagai seorang pemimpin rohani, dan juga sebagai seorang kepala keluarga. Sehingga dia berani berkata bahwa aku dan keluargaku, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam hal apa Yosua tegas dan jelas? Dalam hal menentukan pilihannya, saudara. Ini yang saya katakan sangat jelas terlihat dari ungkapan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pilihan Yosua mewakili keluarganya. Ini sangat jelas. Dia berdiri di hadapan bangsa Israel. Dia membawa sebagai wakil keluarganya, sebagai kepala keluarga. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyembah kepada Tuhan.
kami akan mengabdi kepada Tuhan. Di tengah-tengah potensi bisa terjadinya penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Oleh karena bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Oleh karena bangsa Israel dalam keadaan zona nyaman yang bisa saja kemudian membuat mereka melupakan Tuhan dan kemudian menyembah Allah lain, menyembah ilah lain. Tetapi Yosua tampil, dia tegas dan jelas dalam pilihannya kepada siapa dia beribadah. Dia tegas dan jelas dalam pilihannya kepada siapa dia mengabdi. Dia tegas dan jelas dalam pilihannya kepada siapa dia layani, dia melayani. Dia tegas dan jelas membawa nama keluarganya kepada siapa dia harus mempertaruhkan kehidupannya secara pribadi maupun keluarga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita juga memiliki ketegasan dan kejelasan di dalam hal memilih. Kita harus bisa memilih mana yang terbaik dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita ada begitu banyak tawaran-tawaran, bahkan pilihan-pilihan yang bisa saja kemudian membutakan mata rohani kita. Kita bisa saja kemudian dibawa kepada situasi kondisi yang akhirnya kita salah memilih. Oleh karena gemerlapnya dunia ini membutakan mata kita, sehingga kemudian akhirnya kita melupakan Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak contoh juga dalam kehidupan kita hari-hari. Bahkan dalam pengalaman Paulus dalam pelayanannya, ada juga teman-teman yang kemudian meninggalkan pelayanan oleh karena terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan. Saudara, mari perjelas dan pertegas pilihan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, saudara dan saya diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, supaya kita tegas dan jelas di dalam memilih. Memilih untuk apa? Memilih hal apa? Memilih dalam hal apa? Memilih kepada siapa kita harus tetap berharap. Memilih kepada siapa kita harus tetap percaya. Memilih kepada siapa kita harus tetap menggantungkan seluruh kehidupan kita. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang telah rela mati, datang ke dunia mati di atas kayu salib, memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dialah Allah yang patut kita percayai. Pilihan yang tepat adalah pilihan saudara dan saya mempercayai, percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tegaslah dan jelaslah di dalam hal memilih. Sebagai orang tua, sebagai keluarga Kristen, kita juga harus menuntun anak-anak kita supaya mereka bisa tegas dan jelas dalam pilihan mereka. Jangan sampai kemudian mereka salah memilih. Memilih pasangan hidup, memilih keyakinan mereka. Ini nanti akan berakibat sangat fatal dalam kehidupan mereka selanjutnya. Maka kita sebagai orang tua, sebagai keluarga Kristen, kita punya kewajiban. Mari tegaslah di dalam memilih. Tegaslah dan jelaslah di dalam memilih siapa juru selamat kita. Demikian juga kita mempertegas, kita memperjelas kepercayaan, iman kepada anak-anak supaya mereka memiliki iman yang kuat dan teguh. Yang kedua, kita lihat di situ bahwa Yosua tegas dan jelas dalam hal apa? Yang pertama dalam hal pilihannya. Yang kedua, dia juga sangat tegas dan sangat jelas dalam hal menempatkan posisi dirinya dan keluarganya. Saudara, dia mempertegas posisinya sebagai hamba. Dia mempertegas posisinya sebagai abdi dari Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia tetap berkata, aku ini abdi Tuhan. Karena saudara, kata ibadah itu sendiri artinya mengabdi. Kata ibadah itu sendiri artinya melayani. Maka ketika dia berkata, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Di akhir hidupnya, mulai dari awal sampai akhir hidupnya. Ya, akhirnya dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua sangat jelas dan sangat tegas di dalam menentukan posisi dirinya sendiri
maupun keluarganya. Dia memposisikan dirinya sebagai hambanya Tuhan. Dia memposisikan dirinya dan keluarganya sebagai abdinya Tuhan. Meskipun dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Dia menjadi pemimpin di suku Efraim. Tentu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dia juga kemudian belajar menjadi seorang pemimpin belajar dari Musa selama 40 tahun. Tapi kemudian itu tidak membuat dia menjadi sombong. Itu tidak membuat dia menjadi lupa Tuhan. Itu tidak membuat akhirnya dia menjadi congkak dan angkuh. Itu tidak membuat dia kemudian mengandalkan dirinya sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Tapi akhir hidupnya dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, Yosua tegas dan jelas dalam menentukan posisinya. Dan yang ketiga, Yosua tegas dan jelas dalam memilih tujuan hidup bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Diulangi lagi kata-kata yang akhir pasal 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di akhir hidupnya memperjelas, mempertegas kepada orang Israel bahwa dia secara pribadi maupun keluarganya memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki tujuan hidup yang tepat, yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan, hanya melayani Tuhan, hanya mau beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Mari kita tegas dalam hal menentukan pilihan. Mari kita juga tegas dan jelas dalam menentukan posisi. Saudara dan saya adalah hambanya Tuhan. Alkitab memberitahukan kita ini adalah duta-dutanya Tuhan. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Maka kita mesti jelas posisi kita. Jangan sampai kita memposisikan kita lebih daripada Tuhan. Artinya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang congkak. Yang akhirnya kita tidak bisa menentukan pilihan berkaitan dengan tujuan hidup kita. Jelas dan tegaslah dalam menentukan tujuan hidup. Yosua sangat jelas dan tegas. Dia berkata, aku dan seisi rumahku sampai akhir hidup tetap mau beribadah kepada Tuhan. Baiklah saudara dan saya juga harus tetap tegas dan jelas di dalam menentukan tujuan hidup. Saudaraku, yang kedua, saya melihat bagian yang kedua yang bisa kita pelajari dari pribadi Yosua. Kalau tadi pertama dia tegas dan jelas. Yang kedua adalah dia menjadi teladan bagi banyak orang, saudara. Saya pikir ini tidak diragukan lagi, saudara. Yosua bisa kemudian mendampingi Musa selama 40 tahun. Tentu ini bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sering melawan. Tapi Yosua tampil sebagai seorang abdi, sebagai seorang hamba Musa. Dia tampil dengan pola hidupnya sebagai seorang calon pemimpin yang nantinya akan menggantikan Musa. Meskipun dia tidak tahu pada awalnya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan dia. Melalui keteladanan hidupnya, Tuhan sudah merancang kehidupan Yosua. Bahwa keteladanan Yosua yang dia tampilkan setiap hari selama dia mendampingi Musa, ini menjadi bekal, menjadi investasi bagi Yosua yang akhirnya nanti akan dipromosikan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi teladan bagi orang lain itu sangat penting. Apalagi dalam keadaan sekarang ini. Ada orang yang berkata bahwa dunia sekarang ini sudah tidak lagi tertarik dengan suara yang keras di dalam berkhotbah. Dunia sekarang ini orang-orang di sekitar kita sudah tidak lagi terlalu tertarik dengan suara-suara yang begitu keras ketika kita berkhotbah. Tetapi orang-orang di sekeliling kita akan sangat tertarik dengan gaya hidup, dengan pola hidup kita setiap hari yang tentunya menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Saudaraku, Yosua memberikan contoh dan teladan yang luar biasa bagi orang lain. Hidupnya menjadi teladan bagi bangsa Israel. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam komitmennya. Saya katakan tadi 40 tahun dia harus mengabdi, menjadi abdinya Musa. 40 tahun bukan waktu yang singkat.
Tapi komitmennya terpelihara dengan begitu luar biasa. Artinya keteladanan dia dalam hal komitmen sudah tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Apakah hidup kita jadi teladan bagi orang lain? Apakah hidup saudara dan saya jadi teladan bagi lingkungan di mana kita berada? Apakah kehidupan saudara dan saya menjadi teladan bagi teman-teman kita di mana kita bekerja? Melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, apakah kita sudah menjadi teladan? Ini menjadi tantangan bagi saudara dan saya. Ini menjadi tantangan bagi gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit akhir-akhir ini, saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk tetap menjadi teladan bagi orang lain. Dalam hal komitmen, dalam melakukan apapun, saudara dan saya harus memiliki komitmen. Dia sebagai ketua Yosua, sebagai ketua suku Efraim, dia pelihara komitmen itu dengan luar biasa. Sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, komitmennya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya di akhir hidupnya dia berani berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Teladan dalam hal apa lagi yang ditunjukkan oleh Yosua? Kalau tadi pertama dalam komitmen, yang kedua adalah teladan dalam iman. Saudara, ini tidak bisa disangkal lagi. Bagaimana Yosua memiliki iman? Saudara, kalau kita baca dalam kitab Bilangan pasal 14, bagaimana kisah dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Salah satunya adalah Yosua. Dan yang kedua adalah Kaleb, mewakili suku mereka. Saudara baca di sana, 10 orang mewakili suku mereka masing-masing. Ketika 40 hari setelah mereka mengintai, mereka pulang dan memberi kabar yang negatif kepada Musa. Mereka memberi kabar yang negatif kepada bangsa Israel. Sehingga kita lihat bahwa dalam Bilangan pasal 14, bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa, bahkan mereka ingin melempari Musa dengan batu. Mereka menyesal kenapa Musa harus membawa mereka keluar dari Mesir dan nanti akan mati di tengah-tengah padang gurun. Tapi saudara, kita lihat dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-6, bagaimana Yosua tampil bersama dengan Kaleb, memberikan informasi yang positif. Yosua adalah seorang yang sangat realistis. Dia berkata bahwa betul di sana di negeri Kanaan ada begitu banyak orang yang seperti raksasa. Dan kita orang Israel dilihat hanya seperti belalang saja. Tetapi ketahuilah bahwa kita, kata Yosua, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang hebat. Maka Allah itu jugalah yang akan menolong kita mengalahkan orang-orang raksasa yang ada di Kanaan. Artinya apa? Yosua memiliki iman yang luar biasa. Teladan dalam hal iman. Mari kita juga memiliki teladan dalam hal iman. Sebagai orang tua, kita memberikan teladan iman kita kepada anak-anak kita. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita memberikan teladan iman kita kepada lingkungan di mana kita berada. Di saat orang banyak mengalami ketakutan yang luar biasa, mereka stres dan kemudian mungkin juga mereka depresi oleh karena banyak hal yang mereka rasakan sebagai dampak dari virus corona akhir-akhir ini. Mari kita tampil sebagai teladan dalam hal iman. Meskipun sulit, tapi kita tetap bersuka cita. Meskipun sulit, keadaan tidak mudah, tapi kita tetap menunjukkan keyakinan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu teladan di dalam kesetiaan. Saudaraku, Yosua membuktikan itu. Dari awal ketika dia mengabdi kepada Musa, sampai akhirnya ketika dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel, Yosua membuktikan kesetiaannya. Dia setia sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia juga setia sebagai kepala keluarga dari anak-anak dan juga suami dari istri. Dia juga setia di dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keteladanan berkaitan dengan kesetiaan Yosua ini menjadi bagian yang perlu harus kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Sebagai keluarga Kristen,
Mari kita memberikan teladan kesetiaan kita dimanapun kita berada. Meskipun keadaan sulit, kita tetap setia kepada Tuhan. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, dan melalui keteladanan yang kita sebagai orang tua tunjukkan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan di mana kita berada, mereka akan melihat dan kemudian mereka akan mengetahui siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 2 poin ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada minggu pagi hari ini berkaitan dengan pribadi Yosua. Kita belajar yang pertama, bagaimana Yosua itu adalah seorang yang tegas dan jelas. Dia tegas dalam pilihannya, dia tegas dan dalam menempatkan posisi dirinya, dia tegas juga dalam memilih tujuan hidup. Dan yang kedua, dia menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan bagi bangsa Israel, teladan bagi umat Efraim, bagi sukunya. Karena dia adalah kepala suku atau kepala umat, kepala kaum Efraim. Dan dia juga jadi teladan bagi keluarganya. Teladan di dalam komitmen, teladan di dalam iman, dan juga teladan di dalam kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami diingatkan kembali pada pagi hari ini. Kebenaran ini tidak berlalu begitu saja. Kami minta agar supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan, terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan langsung masuk pada perjamuan kudus sebagaimana yang sudah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa pada minggu ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Maka baiklah kita sama-sama dengan penuh rasa syukur dan rendah hati kita mau ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Maka sekali lagi saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka pada pagi hari ini, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Kami manusia penuh dengan dosa. Maka kami mohon belas kasihan dari Tuhan, mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan untuk bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Yesus yang adalah Allah telah datang ke dunia, rela mati di kayu salib hanya untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami siap ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu masih tetap dalam posisi berdiri. Baiklah kita mempersiapkan roti dan anggur. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur, letakkan di atas meja supaya kita bisa melaksanakan perjamuan kudus ini dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan kudus tentu kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing pribadi maupun keluarga kita. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita,
Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah rela mati bagi kita di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik oleh cambukan, lambungnya ditikam, tangan dan kakinya dipaku, semua oleh karena dosa-dosa kita. Maka marilah kita dengan penuh rasa sesal dan malu, kita sudah datang kepada Tuhan untuk meminta ampun segala dosa kita, dan kita mau memperbaharui hidup kita. Dan melalui perjamuan kudus ini, iman kita makin dikuatkan lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meja perjamuan kudus telah tersedia, dan saya persilakan bagi Bapak Ibu untuk mengambil roti dengan tangan kanan, lalu kemudian mengangkat tangan di atas kepala sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Sambil kita mengingat firman Tuhan bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia telah rela datang ke dunia ini untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Ketika kita makan roti ini, kita ingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita makan roti ini sambil berucap di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari mengambil anggur dengan tangan kanan kita dan kita letakkan di atas kepala kita sambil kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Dia rela berkorban untuk kita semua. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota hanya untuk menyucikan dan menguduskan segala dosa-dosa kita. Ketika kita meminum anggur ini, kita bersyukur dan kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita minum anggur ini sambil berucap dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Puji Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi virus corona yang makin luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Tapi kami bersyukur karena kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam proteksi Tuhan. Dan kami bersyukur karena minggu ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini kami memohon supaya Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan kuatkan kerohanian kami. Kami memiliki kerinduan yang lebih besar lagi untuk dekat dengan Tuhan. Untuk tetap dengan penuh kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini telah selesai, dan biarlah kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam iman kita ketika kita mengiring Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada minggu pagi ini bisa beribadah dan melakukan perjamuan kudus. Hamba terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, dan bagi semua yang mendengar atau mengikuti kebaktian bersama dengan GPI Agape. Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melawat
setiap umat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan melawat setiap umat Tuhan yang sedang ada dalam persoalan. Mereka yang mengalami atau merasakan dampak dari pandemi virus corona. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Yang sekarang ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan yang lemah. Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja Tuhan, jemaat Agape. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Allah terus menyertai dan terus menolong, menjaga, melindungi kami. Di dalam segala hal, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati program pelayanan gereja-Mu, berkati para majelis, berkati para penatua, berkati para guru-guru sekolah minggu, dan semua pengurus gereja yang terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu, senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga terus berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, yang sedang ada dalam situasi kondisi yang sulit akhir-akhir ini. Oh Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun. Mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa memimpin bangsa ini, mengambil keputusan demi keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati orang-orang percaya, berkati para misionaris yang melayani, baik di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun. Bahkan kami juga bawa dalam doa kami untuk sinode dan STT. Tuhan juga terus memberkati. Para donatur, sponsor, Tuhan juga terus memberkati mereka. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami juga tetap memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami, jemaat Agape, di dalam menjalani aktivitas mulai dari pagi sampai malam, bahkan sepanjang minggu yang kami lewati. Kami memerlukan pertolongan Tuhan, kami memerlukan perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan khusus dalam kehidupan rumah tangga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau juga yang melawat dan memberkati umat-Mu. Hamba juga terus berdoa dan menyerahkan setiap umat Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang sudah kami lewati. Tuhan melawat dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan pakai dengan luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat untuk anak kekasih kami Okta yang mengalami duka cita oleh karena ayahnya terkasih telah dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kekuatan penghiburan buat Okta, Andre, dan juga Ibu Maria, dan juga Echa. Tuhan terus memberkati mereka, mendampingi kehidupan mereka, dan Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan sempurnakan doa kami pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih bangkit berdiri sebagaimana yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yesus, kawan yang sejati.
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tarannya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tetap arahkan hati kita pada kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua.